Pagi itu Indonesia tidak bangun oleh suara azan atau deru kendaraan, melainkan oleh satu angka yang terpampang di layar ponsel jutaan orang. Ratusan triliun rupiah. Angka itu terasa terlalu besar untuk sekadar disebut, terlalu kejam untuk diabaikan. Media berlomba-lomba menurunkan laporan, meski banyak yang gemetar saat menuliskannya. Dalam cerita ini, laporan audit internal bocor ke publik dan menyebut dugaan korupsi yang mengakar di tubuh DPR, bukan sekadar ulah individu, melainkan pola yang berulang. Rakyat membaca dengan mata terbuka lebar. Sebagian mengira itu lelucon politik, sebagian lain berharap itu sekadar kesalahan hitung. Namun semakin dibaca, semakin jelas bahwa ini bukan kabar biasa. Angka demi angka disajikan tanpa emosi, justru itulah yang membuatnya menakutkan. Dana pembangunan, anggaran sosial, hingga program yang seharusnya menyentuh rakyat kecil, semua tercantum dalam daftar panjang yang terasa dingin. Di warung kopi, di halte, di ruang kelas, satu topik menguasai percakapan. Bukan lagi soal harga beras atau cuaca, melainkan satu pertanyaan sederhana, bagaimana ini bisa terjadi begitu lama tanpa ada yang benar-benar menghentikannya. Di gedung DPR versi cerita ini, suasana berubah drastis. Senyum yang biasanya mudah muncul kini terasa kaku. Para anggota berjalan cepat, menghindari kamera, seolah dinding pun bisa mendengar bisikan rasa bersalah. Pimpinan fraksi menggelar rapat mendadak. Pintu tertutup rapat, tirai ditarik, ponsel dimatikan. Namun kepanikan tak bisa disembunyikan, karena angka ratusan triliun itu telah lebih dulu menembus semua sekat. Sementara itu, media sosial berubah menjadi ruang pengadilan rakyat. Bukan dengan vonis, tetapi dengan kekecewaan yang ditumpahkan tanpa henti. Meme, tulisan panjang, hingga video analisis bermunculan, semuanya bermuara pada satu rasa dikhianati. Para ekonom dalam cerita ini mencoba menjelaskan dampaknya. Jika angka itu benar, maka luka yang ditinggalkan bukan hanya pada keuangan negara, tetapi pada masa depan satu generasi. Penjelasan itu justru membuat dada rakyat semakin sesak. Di desa-desa, orang-orang yang tak paham istilah fiskal tetap merasakan marah. Mereka mungkin tak tahu detail anggaran, tapi mereka tahu arti keadilan yang hilang. Lembaga penegak hukum disebut-sebut, namun publik mulai ragu. Terlalu sering harapan berakhir pada keheningan. Kali ini, rakyat menunggu bukan janji, melainkan tindakan nyata. Di tengah kegaduhan itu, satu isu lain muncul seperti garam di luka. Kabar bahwa gaji anggota DPR dalam kisah ini justru naik drastis, seolah realitas rakyat tak pernah masuk ke ruang rapat mereka. Kontras itu menyulut kemarahan yang lebih dalam. Saat negara berdarah, para wakilnya justru merayakan kenaikan. Cerita ini menggambarkan momen ketika empati benar-benar diuji. Bab ini ditutup dengan satu kesadaran kolektif, badai baru saja dimulai. Dan ketika angka sudah bicara, kekuasaan tak lagi bisa bersembunyi di balik kata-kata indah. Awalnya hanya potongan dokumen yang beredar, lalu angka-angka mulai disusun ulang oleh publik yang tak lagi mau dibodohi. Dalam cerita ini, gaji anggota DPR disebut melonjak tajam, dari 400 juta menjadi 704 juta per bulan. Tidak ada pengumuman resmi yang lantang, hanya catatan administratif yang bocor dan langsung menyulut amarah. Rakyat membaca sambil mengernyitkan dahi. Banyak yang menghitung ulang dengan kalkulator, berharap ada kesalahan. Namun hasilnya tetap sama, dan rasa tidak percaya berubah menjadi kemarahan yang sunyi. Di tengah laporan dugaan korupsi ratusan triliun, kenaikan gaji itu terasa seperti tamparan. Bukan karena angka semata, tetapi karena waktunya yang terasa tak punya nurani. Media mencoba meminta klarifikasi. Beberapa anggota DPR dalam kisah ini tersenyum kaku di depan kamera, menjawab dengan kalimat normatif tentang aturan dan mekanisme, tanpa menyentuh perasaan publik. Jawaban itu justru memperparah keadaan. Kata, sesuai prosedur, terdengar hampa ketika disandingkan dengan cerita rakyat yang harus berhemat demi bertahan hidup. Di media sosial, perbandingan pun bermunculan. Gaji guru, tenaga kesehatan, buruh, dan petani disandingkan dengan angka 704 juta. Tidak ada makian berlebihan, hanya ironi yang telanjang. Sebagian rakyat memilih diam, bukan karena setuju, tetapi karena lelah. Namun kelelahan itu bukan tanda menyerah, melainkan akumulasi yang berbahaya jika diabaikan. Di internal DPR versi cerita ini, perdebatan juga terjadi. Ada yang merasa tak pantas, ada yang memilih aman,
dan ada pula yang menganggap badai ini akan berlalu seperti sebelumnya. Namun kali ini berbeda, kepercayaan publik sudah terlanjur retak, dan setiap pembelaan justru memperlebar celah. Para analis politik mulai bicara soal krisis legitimasi. Ketika wakil rakyat tak lagi dipandang mewakili, maka kursi kekuasaan hanya tinggal simbol tanpa makna. Isu kenaikan gaji ini akhirnya menyatu dengan laporan korupsi, membentuk satu narasi besar tentang jarak yang terlalu jauh antara penguasa dan yang dikuasai. Di istana, laporan situasi publik mulai menumpuk. Grafik kepercayaan turun tajam, sementara tekanan moral meningkat dari berbagai arah. Bab ini berakhir dengan satu pertanyaan yang menggantung di udara, jika rasa malu saja sudah hilang, keputusan apa yang masih mungkin diambil untuk menyelamatkan negara? Lorong-lorong yang biasanya ramai kini dipenuhi langkah cepat dan wajah yang menghindar. Setiap pintu ruang rapat tertutup lebih lama dari biasanya. Di baliknya, diskusi berlangsung tegang, bukan tentang kebijakan rakyat, melainkan tentang cara menyelamatkan diri masing-masing. Beberapa anggota DPR terlihat sibuk menelepon, memastikan posisi aman. Nama-nama disebut perlahan, seolah dinding bisa merekam setiap getaran suara. Sidang paripurna tetap digelar, tetapi atmosfernya hambar. Palu diketok, mikrofon menyala, namun tak ada wibawa yang benar-benar tersisa. Di kursi penonton, kursi pers terisi penuh. Kamera mengarah tajam, menangkap setiap gerak tubuh yang gelisah, setiap helaan napas yang terlalu panjang. Pidato-pidato normatif kembali dilantunkan. Kata stabilitas, demokrasi, dan konstitusi diulang berkali-kali, namun tak satu pun mampu menutup retakan kepercayaan yang sudah telanjur terlihat. Di luar gedung, pagar besi menjadi batas simbolik antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakili. Tak ada kerusuhan dalam kisah ini, hanya tatapan dingin yang lebih menyakitkan dari teriakan. Poster-poster kritik mulai bermunculan. Tulisan tangan sederhana justru terasa lebih jujur daripada baliho mahal yang biasa menghiasi jalanan. Di internal fraksi, muncul saling tuding. Siapa yang membocorkan data, siapa yang bermain terlalu jauh, siapa yang harus dikorbankan demi meredam amarah publik. Namun masalahnya bukan lagi soal satu dua nama. Dalam cerita ini, sistem itu sendiri mulai dipertanyakan, dan itu membuat banyak orang kehilangan pijakan. Para staf bekerja dalam tekanan luar biasa. Mereka tahu, badai ini bukan sekadar isu mingguan yang bisa dikubur oleh berita baru. Isu pembubaran DPR mulai dibisikkan oleh analis dan pengamat. Awalnya terdengar mustahil, lalu perlahan menjadi topik yang serius dibahas. Di sudut gedung, sebuah ruangan kecil menyalakan lampu hingga larut malam. Dokumen disusun, kronologi dirangkai, seolah ada sesuatu yang sedang dipersiapkan. Bab ini ditutup dengan satu gambaran jelas, Senayan masih berdiri, tetapi fondasinya retak. Dan ketika fondasi goyah, runtuh hanya soal waktu. Laporan rahasia Purbaya. Nama Purbaya mulai disebut pelan-pelan di balik kegaduhan nasional. Dalam cerita ini, ia dikenal bukan sebagai politisi panggung, melainkan sosok teknokrat yang jarang bicara, namun teliti membaca angka. Di sebuah ruangan yang jauh dari sorotan kamera, Purbaya menerima setumpuk dokumen tebal berlabel rahasia. Tidak ada logo besar, tidak ada kop mencolok, hanya angka dan tabel yang tersusun rapi. Ia membaca tanpa tergesa. Setiap halaman dibuka dengan hati-hati, seolah tahu bahwa kebenaran sering tersembunyi di detail yang paling membosankan. Angka-angka itu berbicara lebih keras daripada pidato manapun. Aliran dana, celah aturan, dan pola yang berulang membentuk satu kesimpulan yang sulit disangkal. Dalam laporan versi cerita ini, korupsi tidak berdiri sendiri. Ia tumbuh karena kompromi, karena pembiaran, dan karena rasa aman yang terlalu lama dipelihara. Purbaya menghentikan bacaannya sejenak. Ia sadar, jika laporan ini naik ke permukaan tanpa persiapan, guncangannya bisa merobek banyak sendi negara. Namun menahannya juga bukan pilihan. Terlalu banyak kerugian yang sudah terjadi, terlalu banyak harapan yang tertunda. Ia memanggil beberapa orang kepercayaannya. Diskusi berlangsung singkat, padat, dan tanpa basa-basi. Semua sepakat, laporan ini tidak bisa berhenti di meja. Di sisi lain kota, isu pembubaran DPR makin sering disebut. Laporan Purbaya seolah menjadi potongan puzzle yang selama ini hilang. Ia mulai menyusun ringkasan eksekutif. Bukan untuk memperindah, melainkan untuk memperjelas. Tidak ada kata-kata keras, hanya fakta yang berdiri sendiri. Dalam pikirannya, Purbaya tahu satu hal.
Keputusan besar tidak lahir dari emosi, tetapi dari keberanian menghadapi konsekuensi. Malam makin larut, namun lampu ruang kerjanya tetap menyala. Di luar, kota tampak tenang, seolah belum tahu apa yang sedang disiapkan. Dokumen itu akhirnya dimasukkan ke dalam map khusus. Tujuannya satu, meja seorang pemimpin yang berani mengambil risiko sejarah. Bab ini berakhir dengan kesadaran sunyi. Ketika kebenaran sudah terkumpul rapi, yang ditunggu hanyalah satu keputusan. Prabowo berdiri di depan jendela besar, menatap halaman yang luas, namun pikirannya jauh melampaui tembok kekuasaan. Laporan demi laporan sudah ia baca, tetapi map dari Purbaya terasa berbeda. Tidak tebal oleh opini, tidak berat oleh retorika, hanya data yang berbicara apa adanya. Ia membuka halaman pertama tanpa ekspresi. Namun semakin dibaca, rahangnya mengeras. Angka-angka itu bukan sekadar statistik, melainkan potret luka yang menganga. Prabowo berhenti sejenak, menghela napas panjang. Dalam cerita ini, ia sadar bahwa keputusan yang akan datang tak akan membuatnya populer, justru bisa membuatnya diserang dari segala arah. Sejarah berputar di kepalanya. Ia teringat bagaimana negara-negara besar runtuh bukan karena serangan luar, melainkan karena pembiaran dari dalam. Para ajudan menunggu dengan jarak aman. Tidak ada yang berani menyela, karena aura ruangan terasa berat oleh pertimbangan yang tak terucap. Prabowo kembali duduk dan menandai beberapa bagian laporan. Pola, pengulangan, dan celah hukum terlihat jelas. Ini bukan kecelakaan, melainkan kebiasaan yang dibiarkan tumbuh. Ia menyadari satu hal penting. Jika lembaga perwakilan kehilangan kepercayaan rakyat, maka legitimasi negara ikut tergerus perlahan. Teleponnya berdering, namun ia abaikan. Dalam momen seperti ini, kebisingan politik justru bisa menyesatkan arah keputusan. Ia menulis beberapa catatan tangan. Kata-katanya singkat, tajam, dan tidak menyisakan ruang abu-abu. Negara tidak boleh kalah oleh sistemnya sendiri. Dalam hati, Prabowo menimbang dampak terburuk. Gejolak, tuduhan otoriter, hingga risiko ketidakstabilan. Semua itu hadir bersamaan dalam benaknya. Namun ada satu bayangan lain yang lebih kuat. Wajah rakyat yang kehilangan harapan jauh lebih berbahaya daripada kritik elit. Ia akhirnya menutup map laporan itu perlahan. Keputusan belum diumumkan, tetapi arahnya mulai jelas. Bab ini ditutup dengan satu pemahaman penting, ketika tanda zaman terbaca jelas, menunda keputusan justru bisa menjadi kesalahan terbesar. Pertemuan tengah malam. Malam turun tanpa banyak suara, namun di balik keheningan itu sebuah pertemuan penting sedang dipersiapkan. Bukan di ruang besar dengan lampu sorot, melainkan di ruangan sederhana yang jauh dari protokol berlebihan. Prabowo tiba lebih dulu. Ia duduk tanpa banyak bicara, hanya menatap jam di pergelangan tangannya sambil menunggu orang yang ia percaya membawa kebenaran mentah. Tak lama kemudian, Purbaya masuk dengan map yang sama, kini terlihat lebih lusuh karena sering dibuka. Keduanya saling mengangguk, tanpa senyum, tanpa basa-basi. Pintu ditutup rapat, tidak ada ajudan, tidak ada notulen. Pertemuan ini terlalu sensitif untuk diserahkan pada terlalu banyak telinga. Purbaya mulai bicara pelan, menjelaskan inti laporan dengan bahasa yang lugas. Ia tidak menekan, tidak membesar-besarkan, karena fakta sudah cukup keras untuk berdiri sendiri. Prabowo mendengarkan tanpa menyela. Sesekali ia mengangguk, sesekali alisnya berkerut, menandai bagian-bagian yang tak bisa lagi ditoleransi. Pembicaraan beralih pada dampak. Jika dibiarkan, kerusakan akan semakin dalam. Jika dipotong, gejolak pasti terjadi. Tidak ada pilihan yang benar-benar nyaman. Purbaya menyampaikan satu kalimat yang membuat ruangan hening. Dalam cerita ini, ia berkata bahwa sistem yang rusak tidak bisa diselamatkan dengan tambalan kecil. Prabowo menatap meja cukup lama. Ucapannya kemudian keluar perlahan, bukan sebagai perintah, melainkan kesimpulan yang sudah lama dipendam. Ia menyebut satu kata yang selama ini hanya beredar sebagai bisikan. DPR, lalu disusul dengan satu tindakan yang tak pernah diucapkan secara ringan. Keduanya membahas skenario hukum, respons publik, dan risiko politik. Tidak ada emosi berlebihan, hanya kalkulasi yang pahit namun perlu. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Di luar, kota tetap tidur, tak tahu bahwa arah sejarah sedang digeser beberapa derajat. Purbaya menutup map dan berdiri. Tidak ada jabat tangan panjang, hanya saling memahami bahwa titik balik sudah dilewati. Bab ini berakhir dengan satu kesepakatan diam. Ketika dua orang memilih menanggung risiko demi negara,
malam pun menjadi saksi keputusan besar. Pagi itu langit ibu kota tampak biasa saja, namun suasana batin negeri terasa berbeda. Sejak subuh, awak media sudah berkumpul, merasakan ada sesuatu yang besar akan disampaikan. Ruang konferensi disiapkan tanpa dekorasi berlebihan. Tidak ada musik pembuka, tidak ada senyum ramah. Semua terasa dingin dan langsung ke inti. Prabowo memasuki ruangan dengan langkah tenang. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, justru ketegasan yang membuat suasana langsung hening. Ia berdiri di podium tanpa membaca teks panjang. Dalam cerita ini, pidatonya singkat, namun setiap kalimat terasa berat dan sulit ditarik kembali. Ia memulai dengan menyebut krisis kepercayaan. Bukan sebagai tuduhan, melainkan sebagai kenyataan yang tidak bisa lagi disangkal oleh siapapun. Nama DPR disebut tanpa intonasi keras, tetapi dampaknya langsung terasa. Beberapa wartawan saling berpandangan, menyadari bahwa ini bukan pernyataan biasa. Prabowo menegaskan bahwa negara tidak boleh disandera oleh lembaga yang kehilangan legitimasi moral. Kalimat itu menggantung beberapa detik sebelum ia melanjutkan. Ia menyampaikan bahwa langkah luar biasa hanya diambil dalam situasi luar biasa. Dalam kisah ini, kata pembubaran akhirnya diucapkan dengan jelas. Ruangan seketika dipenuhi suara kamera. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada teriakan. Semua orang tahu, mereka sedang menyaksikan momen langka. Prabowo menutup pernyataannya dengan satu pesan singkat tentang tanggung jawab. Sejarah. Ia tidak meminta dukungan, hanya meminta rakyat menilai dengan jujur. Beberapa menit kemudian, Purbaya muncul di sisi ruangan. Ia tidak berbicara, namun kehadirannya cukup untuk menegaskan bahwa keputusan ini berbasis data, bukan emosi. Di luar gedung, reaksi mulai bermunculan. Media sosial bergerak cepat, lebih cepat dari analisis resmi manapun. Sebagian kaget, sebagian takut, sebagian lagi justru merasa lega. Untuk pertama kalinya, sesuatu yang dianggap mustahil benar-benar terjadi. Bab ini ditutup dengan satu kepastian, setelah pernyataan itu, tidak ada jalan kembali. Negeri telah memasuki babak baru yang tak bisa dihindari. Berita itu menyebar lebih cepat dari hujan di musim kemarau. Dalam hitungan menit, layar ponsel di seluruh negeri dipenuhi potongan pidato, judul besar, dan ekspresi kaget para pembawa berita. Di jalanan, tidak ada ledakan emosi. Justru yang muncul adalah obrolan panjang. Orang-orang berhenti sejenak dari rutinitas, mencoba mencerna apa arti keputusan besar itu bagi hidup mereka. Di warung kopi, diskusi berlangsung hangat. Ada yang mengangguk setuju, ada yang mengernyit khawatir. Namun hampir semua sepakat bahwa sesuatu memang sudah terlalu lama salah. Media sosial menjadi cermin beragam perasaan. Dukungan dan keraguan berjalan berdampingan, bukan saling meniadakan, melainkan saling menguji argumen. Sebagian rakyat mengingat masa lalu, ketika keputusan besar sering berujung luka. Trauma itu membuat mereka berhati-hati dalam berharap. Namun ada juga suara yang lebih lantang, menyebut langkah ini sebagai titik balik. Bukan karena membenci lembaga, melainkan karena ingin keadilan kembali punya arti. Para mahasiswa berdiskusi di kampus-kampus. Mereka tidak turun dengan amarah, tetapi dengan catatan, buku, dan forum terbuka. Demokrasi, bagi mereka, sedang diuji bukan dimatikan. Di desa-desa, reaksi muncul dalam bentuk sederhana. Percakapan di teras rumah, di sawah, dan di balai warga menunjukkan satu hal yang sama, rakyat ingin perubahan yang nyata. Tokoh masyarakat mulai angkat bicara. Ada yang mengingatkan agar kekuasaan tetap diawasi, ada pula yang mendorong pembersihan menyeluruh tanpa pandang bulu. Pasar tetap buka, sekolah tetap berjalan. Negeri tidak runtuh. Justru itu yang membuat banyak orang terkejut, bahwa ketakutan selama ini mungkin dibesar-besarkan. Media internasional ikut menyorot. Indonesia versi cerita ini disebut sedang berada di persimpangan antara keberanian dan risiko besar. Di tengah riuh rendah opini, satu hal terasa jelas. Rakyat tidak lagi pasif. Mereka menonton dengan mata terbuka dan ingatan yang tajam. Kepercayaan belum pulih, tetapi harapan mulai bergerak pelan. Seperti api kecil yang dijaga agar tidak padam oleh angin kecurigaan. Bab ini berakhir dengan kesimpulan sunyi namun kuat, rakyat bukan hanya penonton sejarah, mereka sedang menjadi penimbangnya. Pagi itu, gedung Senayan dibuka seperti biasa, namun tanpa hiruk-pikuk yang selama ini melekat. Tidak ada iring-iringan mobil mewah, tidak ada rombongan berjas rapi yang berlomba masuk. Petugas keamanan berdiri lebih lama di pos masing-masing.
Mereka menjalankan tugas dengan wajah datar, seolah ikut memahami bahwa hari ini bukan hari biasa. Di dalam gedung, ruang sidang utama tampak kosong. Kursi-kursi empuk berbaris rapi, tetapi tak satu pun terisi. Keheningan terasa lebih keras daripada teriakan debat masa lalu. Lampu tetap menyala, pendingin ruangan tetap bekerja. Namun tanpa manusia, semua itu kehilangan makna, seperti panggung megah tanpa aktor. Beberapa staf administratif datang untuk mengamankan dokumen. Mereka berjalan pelan, memeriksa laci dan lemari arsip, sadar bahwa sejarah sedang bergeser di bawah kaki mereka. Media diizinkan masuk dengan batas tertentu. Kamera merekam sudut-sudut gedung yang selama ini jarang terlihat, seolah ingin membuktikan bahwa kekuasaan memang bisa kosong. Di luar, pagar besi tetap berdiri. Bedanya, kali ini tidak ada massa yang berteriak, hanya orang-orang yang menatap dengan rasa campur aduk antara lega dan cemas. Poster-poster kritik yang sempat terpasang perlahan diturunkan. Bukan karena dilarang, tetapi karena pesannya dianggap sudah sampai. Para analis menyebut momen ini simbolik. Bukan tentang gedung, melainkan tentang berakhirnya satu cara lama dalam mengelola kepercayaan. Di beberapa ruangan, nama-nama pada pintu mulai dilepas. Proses itu sunyi, tanpa seremoni. Justru karena itulah terasa jujur. Waktu berjalan lambat di Senayan. Setiap detik terasa seperti penanda bahwa sesuatu yang dulu tak tergoyahkan kini benar-benar berhenti. Sebagian orang merasa kehilangan arah. Sebagian lain melihat ruang kosong ini sebagai peluang untuk merancang ulang sistem yang lebih sehat. Gedung itu masih berdiri, tetapi maknanya berubah. Ia kini menjadi pengingat bahwa jabatan hanyalah titipan yang bisa dicabut kapan saja. Bab ini ditutup dengan satu gambaran kuat, Senayan tanpa kursi bukan akhir dari negara, melainkan cermin bagi semua yang pernah duduk di dalamnya. Negeri ini tidak runtuh setelah keputusan besar itu. Matahari tetap terbit, anak-anak tetap berangkat sekolah, dan roda kehidupan terus bergerak seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berubah di udara. Percakapan publik menjadi lebih serius, lebih waspada, seolah semua orang sadar bahwa demokrasi bukan benda mati yang bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintahan sementara berjalan dengan pengawasan ketat. Setiap kebijakan diperiksa berlapis, karena rakyat kini tak mudah percaya tanpa bukti. Prabowo dalam cerita ini memilih jarang tampil. Ia tahu, terlalu banyak bicara justru akan mengaburkan makna keputusan yang telah diambil. Purbaya kembali ke perannya semula. Tidak mencari sorotan, tidak mengklaim kemenangan. Baginya, tugas belum selesai selama sistem belum dibenahi. Perdebatan konstitusional mengisi ruang publik. Pakar berbeda pendapat, mahasiswa mengkritisi, dan masyarakat sipil mengawal dengan ketat. Tidak semua setuju dengan langkah pembubaran. Kritik tajam tetap datang, dan itu dibiarkan hidup sebagai tanda bahwa negara belum kehilangan akal sehatnya. Di balik semua itu, satu pesan kuat tertanam. Kekuasaan bukan perisai untuk kebal dari tanggung jawab, melainkan beban yang harus dipikul. Kasus-kasus lama mulai dibuka kembali. Tidak cepat, tidak dramatis, tetapi perlahan dan konsisten, seperti pekerjaan rumah yang terlalu lama ditunda. Rakyat belajar satu hal penting. Mengawasi tidak cukup saat pemilu, tetapi harus dilakukan setiap hari, dalam bentuk kesadaran dan keberanian bersuara. Gedung Senayan berdiri sebagai bangunan biasa, tanpa hiruk-pikuk, tanpa kemewahan yang dulu dianggap wajar. Beberapa orang menyebut peristiwa ini sebagai akhir sebuah era. Sebagian lain menyebutnya awal dari pembaruan panjang yang melelahkan. Tidak ada kesimpulan mutlak dalam cerita ini. Hanya satu pelajaran yang tersisa, ketika keberanian bertemu tanggung jawab, sejarah bisa berubah arah. Cerita berakhir di sini, namun pertanyaan untuk bangsa ini tetap hidup. Apakah kita akan menjaga perubahan, atau membiarkannya kembali terulang?